saya melihat bahwa pendidikan itu adalah salah instrumen utama untuk terciptanya keadilan sosial. Jadi kalau kita melihat perubahan seorang anak manusia dari yang biasa-biasa saja atau yang ada di strata sosial yang paling bawah, dia bisa berubah, loncat strata sosialnya karena pendidikan. Kalau dia memperoleh pendidikan yang memadai, pendidikan yang cukup untuk menjadi bekal hidupnya gitu. Sehingga kalau kita perhatikan bangsa-bangsa di dunia atau negara-negara di dunia ini, negara yang maju itu pasti karena pendidikannya juga maju gitu. Kita harus akui bahwa dalam hal pendidikan kita mungkin masih kalah masih tertinggal dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain di Asia, bahkan di Asia Tenggara gitu. Saya masih ingat dulu banyak orang-orang dari Malaysia itu ketika saya kuliah di Bandung dulu tahun 80-an, banyak orang-orang dari Malaysia itu datang belajar di Bandung, di ITB, di Unpad. Ya sekarang akhir-akhir ini makin jarang, masih ada di kedokteran, di fakultas-fakultas kedokteran, malah baru balik. Kita yang pergi belajar ke Malaysia misalnya. Ini suatu kondisi yang menunjukkan bahwa kita mungkin ada di posisi tetap atau maju, tapi tidak terlalu cukup signifikan gitu. Sementara negara-negara yang lain, termasuk tetangga-tetangga kita, memacu percepatan pembangunan SDM-nya melalui pendidikan gitu. Baik pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, termasuk pendidikan vokasi gitu. Kebetulan saya juga dari keluarga guru. Bapak saya itu seorang guru, saya sendiri juga lama saya di kampus, saya mengajar di kampus. Ketika Mas Nadiem menjelaskan itu saya memahami, saya lihat ini maksudnya dengan pendidikan yang memberikan ruang yang bagi siswa maupun bagi guru untuk berimprovisasi di dalam pendidikan, di dalam mendidik gitu. Regulasi itu adalah penuntun-penuntun yang sifatnya dasar untuk memberikan supaya kita ada di dalam rel pendidikan. Tapi di dalam proses pendidikan itu ada keleluasaan, ada kebebasan bagi guru maupun siswa di dalam proses pendidikan itu, proses belajar itu gitu. Nah, saya kira itu hakikat daripada Merdeka Belajar gitu. Ya, sehingga jangan bikin terlalu banyak aturan yang kemudian membuat orang tuh tidak bebas, tidak merdeka di dalam berpikir, berkreasi gitu. Karena itulah kuncinya daripada inovasi, kreasi dari seorang anak manusia gitu. Kalau terlalu dikungkung dengan berbagai macam aturan, berbagai macam kurikulum, beban ini, kemudian orang tuh jadi terjebak di dalam trap aturan-aturan dan pola yang diciptakan dari atas gitu. Nah, saya kira terobosan ini yang mau dilakukan oleh Mas Nadiem dalam konsep Merdeka Belajarnya itu patut didukung, tapi juga jangan sampai orang salah menangkap ini gitu. Oke, please silakan gunakan BOS itu untuk memberikan insentif yang lebih para guru honorer. Dan itu memperoleh saya mendapat respon juga dari para tenaga honorer sangat bagus. Mereka paling tidak mereka merasa ada perhatian gitu, sehingga mereka bisa mempunyai semangat yang lebih spirit yang motivasi yang lebih tinggi untuk mendukung program dari Mas Nadiem soal Merdeka Belajar ini. Nah, ini satu poin yang menurut saya poin yang bagus, yang dilakukan terobosan yang bagus yang dilakukan oleh Mas Nadiem dalam kapasitas dan dalam otoritas dia untuk melakukan terobosan tadi gitu. Yang selama ini banyak sekali kendala-kendala birokrasi yang membuat mereka terjebak di dalam urusan birokrasi itu gitu.
Nah, saya kira jalur memotong birokrasi-birokrasi yang menyumbat dan kemudian menghambat pemanfaatan dana yang diberikan oleh negara ini perlu dilakukan dan sudah mulai dilakukan oleh Mas Nadiem untuk mendukung program Merdeka Belajarnya. Saya kira satu poin yang menurut saya terobosan yang baik. Kalau Pak Jokowi bicara sebagai presiden, beliau selalu bicara bahwa pembangunan tidak hanya berpusat di Pulau Jawa, tidak Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Betul, itu dalam bidang infrastruktur. Tapi kalau kita bicara soal pendidikan, ya jujur harus kita katakan bahwa pusat-pusat pendidikan yang baik itu masih ada di sekitar Jawa. Apalagi pendidikan tinggi. Universitas-universitas yang mempunyai kualitas itu ada di Jawa. Ya, ada beberapa di Sumatera, Sulawesi. Selebihnya itu jauh tertinggal dengan universitas-universitas di Jawa. Sehingga konsep berpikir yang dan sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi di bidang bahwa pembangunan itu adalah Indonesia sentris, ini juga harus diterapkan di dalam dunia pendidikan. Pendidikan juga harus Indonesia sentris, harus keluar dari pola pikir Jawa sentrisnya gitu. Kalau pendidikan itu merata dan kualitas yang sama, maka terciptalah keadilan sosial bagi bangsa ini.